Bocah ini diganggu teman-teman sekelasnya. Bahkan rusak gitarnya. Sepulang sekolah, ayah bocah itu mengetahuinya dan membawanya ke rumah teman sekelasnya. "Panggil anakmu ke sini. Saya mau bicara dengannya." Ayah anak itu berdiri membeku, tidak mengerti apa-apa. Setelah itu, ayah dan anak itu dibawa pergi. Duduk di mobil tanpa pintu belakang. Lalu pergi ke toko alat musik untuk membeli senar. Yang terbaik akan lebih mahal. Beli senar terbaik dan dapatkan CD musik orang-orang terkenal. Melalui kejadian ini, teman sekelas lainnya melihatnya tersenyum. Nama anak ini adalah Sailbat. Tinggal bersama orang tuanya di kota kecil. Rumah mereka sudah lama rusak. Ditopang oleh tiang kayu. Setiap hari, ayah memeriksa untuk melihat tiangnya masih kuat. Ayah ini tubuh berotot tetapi pendiam. Hari ini saat dia sedang menggambar, anaknya bercerita ada semut di dekat tiang. Dia segera telepon perusahaan pemusnahan semut. Hal-hal ini harus diserahkan kepada para profesional. Staf perusahaan pemusnahan semut dengan cepat tiba. Beritahu ayah Sailbat 3 alat untuk membunuh semut. Yang pertama paling murah. Tapi itu akan sedikit lambat. Yang kedua lebih baik. Lebih cepat. Terakhir adalah yang terbaik. Yang ini dikenal sebagai pembunuh semut. Ayah menyuruh Sailbat untuk pergi ambil uang untuk membelinya. Dia mengikat si pembunuh di sebelah tiang kayu. Sebelum pembunuh semut bisa melihat semut, dia ditangkap oleh elang. Keesokan harinya setelah pistol ayah berbunyi, elang itu mati. Sailbat punya teman baik tapi anak itu punya masalah dengan matanya. Kemanapun dia harus membawa obat tetes mata. Hari ini, Sailbat dan teman-temannya sedang bermain di luar. Tiba-tiba muncul gitar. Kemudian membawa gitar ke dalam rumah. Sang ayah menerima kabar ibunya sakit parah, jadi keluarganya berkunjung ibunya. Sebelum pergi, sang nenek bilang dia mau setelah Sailbat belajar bermain gitar. Akan bermain untuk dia terlebih dahulu. Sejak itu, kemanapun dia pergi, Sailbat bekerja keras bermain gitar. Bocah itu sering pergi ke depo mobil bekas. Lihat perahu kayu ayah untuk inspirasi. Perlahan-lahan, musik anak itu menarik perhatian teman sekelas perempuan. Gadis itu datang untuk mendengarkan gitar. Bocah itu sepertinya berkembang sangat cepat. Di sekolah anak laki-laki itu ada seorang guru bernama Nowitzki. Mengajarkan keterampilan bertahan hidup di alam liar. Misalnya, gunakan tangan kosong untuk menangkap ular derik. Saat guru masih asyik dengan kuliahnya. Siapa berani menyentuhnya? Orang yang benar-benar kuat tidak akan mudah dikalahkan. Ular derik terperangkap. Jika guru menunjukkannya di depan siswa. Bagaimana cara mengontrol lawan secara menyeluruh? Bocah ini tidak bisa mendengarkan ceramah lagi. Langsung mengaitkan sesuatu dari hidungnya, lempar ke tabung plastik berisi ular itu. Ular itu keluar. Ayah masih memeriksa tiang kayu setiap hari. Anak itu berlatih keras setiap hari. Sailbat mengetahui hari ini neneknya kondisinya menjadi serius. Dia ingin datang dan bernyanyi untuknya. Kata ayah sekarang tidak bisa mengganggu istirahat nenek. Sang ibu yang menghibur Sailbat. Minta anaknya bermain lagunya sekali. Lagunya sangat bagus sehingga ayahnya merasa seperti sedang menunggang kuda di langit. Sang ibu sangat terharu hingga air mata tak berhenti berjatuhan. Bahkan rumah-rumah tua ini tidak tahan lagi. Ayah menggunakan mobil untuk menarik rumah kembali. Maka mengikat tiang kayu untuk menopangnya. Setelah tembakan rumah itu diperbaiki. Keesokan harinya, sekolah mengadakan piknik untuk para siswa. Anak itu lakukan yang teman-temannya memintanya untuk memutar lagunya. Teman sekelas semua menikmatinya. Sopir bahkan lupa menginjak pedal gas. Orang yang paling gelisah adalah guru. Dia menatap Sailbat dengan mata kagum. Lambat laun lagu anak itu menjadi terkenal di sekolah. Gadis kecil menyeret ayahnya. Sopir wanita membawa suaminya. Gurunya juga punya keberanian untuk kembali dengan mantan pacarnya. Orang-orang pergi ke rumah anak itu bersama-sama. Hanya ingin mendengarkan lagu itu lagi. Lagu anak itu sepertinya menyembuhkan jiwa mereka. Membuat orang ini hidup kembali. Membuat keluarganya lebih bahagia. Membuat guru kembali ke masa mudanya. Setelah itu, pengagum bocah itu meningkat.
Ibu anak itu selalu sangat sadar diri dan tidak berani bertemu siapapun. Hari ini berani untuk undang semua orang untuk mencoba masakan. Lagu-lagu yang menghangatkan hati dan makanan lezat. Keluarga 3 orang membawa banyak kebahagiaan bagi semua orang. Tapi saat ini satu-satunya orang yang merasa tidak bahagia adalah Sailbat. Lagu bocah ini awalnya ingin dinyanyikan untuk neneknya sendirian. Lalu anak itu tiba-tiba menghilang. Ketika semua orang menunggu untuk mendengar anak itu, dia tidak ke sekolah. Juga tidak di rumah. Ayahnya masih menunggu anak itu tetapi tidak terlihat di mana-mana. Guru memberitahu ayah Sailbat ada banyak orang yang ingin dengar dia bernyanyi. Sekarang, Sailbat membawa gitar. Berjalan sendirian dalam perjalanan ke kota. Seorang musisi di stasiun televisi sedang lewat. Dia tahu bocah itu ingin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi neneknya. Mobil ini mirip dengan mobil ayahnya. Tapi satu hal yang berbeda. Itu mobil ayah anak itu tanpa pintu belakang. Orang ini awalnya ingin pergi ke tempat parkir mobil tua dan membeli perahu layar tua. Tapi setelah mendengarkan suara Sailbat, dia langsung merasa seperti telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Maka mereka berdua memiliki kesepakatan rahasia. Pria itu membawa bocah itu ke studio rekaman. Tapi rekan-rekannya tidak menghormatinya. Tidak izinkan anak itu tampil di pertunjukan berikutnya. Pada saat ini, Sailbat mulai bermain gitar. Rekan wanita itu terkejut ketika dia mendengar suara gitarnya. Staf di sini segera menyesuaikan mikrofon untuk memutar suara bocah itu. Sekelompok orang yang menunggu di pintu anak itu semuanya makan bakso ibu Sailbat. Tapi tetap saja anak itu tidak muncul. Sampai sebuah lagu datang dari radio. Nyanyian anak itu membuat hujan turun. Semua orang merayakan festival mandi di tengah hujan. Di sekolah, hujan mengganggu permainan. Saat ini hanya anak ini yang bisa melihat bayangan dengan jelas. Pelatih menyuruh anak itu pergi ke lapangan sepak bola. Untuk membantu anak itu menang. Lagunya sudah menyebar kemana-mana. Semua orang di kota sangat tersentuh. Mereka tampaknya memiliki kehidupan baru. Setelah meninggalkan stasiun TV sendirian, bocah itu pergi ke rumah sakit. Pada saat ini, nenek Sailbat telah koma selama beberapa hari. Bocah itu terus meminta dokter. Dokter baru setuju untuk membiarkan dia itu bermain gitar. Pada akhirnya, dokter juga harus menangis. Anak itu memenuhi keinginannya. Ada nyanyian Sailbat sehingga neneknya meninggal dengan tenang. Kemudian stasiun TV membeli hak atas lagu ini. Sesuai kesepakatan rahasia Sailbat, pasang pintu belakang di mobil ayahnya. Kemudian membeli perahu untuk ayah. Tukar dengan tiang baru yang lebih baik. Sejak itu tidak perlu khawatir tentang semut lagi. Ayah anak itu mendapatkan kuda impiannya. Ibunya juga mendapat panggangan. Anak itu duduk di atas kapal, berbagi lagunya dengan teman-teman. Satu-satunya yang tidak berubah adalah bocah ini masih berobat tetes mata setiap hari. Kesenangan sebenarnya sangat sederhana. Hanya tahu bagaimana berbagi dan memancarkan antusiasme sendiri. Maka kita bisa pergi ke laut lebih sedih dan merasakan kebahagiaan.